Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mariam Agustina dari jurusan PGSD program RPL dari Universitas Terbuka dengan NIM 86008757. Di sini saya akan melakukan praktikum tentang bimbingan konseling klasikal, yaitu di sini saya akan memberi bimbingan dengan judul topik anti bullying ya, anti bullying. Selamat pagi anak-anak, salam sejahtera untuk kita semua. Masih semangat semuanya? Mana semangatmu? Ya, ini ini semangatku. Jadi di sini Ibu akan menyampaikan topik tentang pembelajaran anti bullying. Nah, di sini tujuan pembelajarannya yaitu agar para peserta didik mampu memahami konsep tentang apa itu bullying. Kemudian peserta didik memahami bahayanya perilaku bullying terhadap sesama. Apakah ada yang sudah tahu apa itu bullying? Ya, jadi bullying adalah tindakan kekerasan atau perundungan yang dilakukan secara sengaja dan sangat menyakitkan. Jadi dia itu melakukannya secara sengaja. Kemudian manusia itu diciptakan dengan hak yang sama. Jadi perbedaan fisik, jenis, kelamin atau apapun itu bukan menjadi permasalahan ya, terutama untuk para anak-anak sekolah zaman sekarang. Banyak sekali kasus-kasus tentang bullying ya, jadi tidak baik untuk dicontoh. Apakah sudah ada yang tahu jenis-jenis bullying? Ya, jadi bullying itu ada dua jenis, yaitu ada yang secara verbal dan juga secara fisik. Jadi seperti ini, perilaku ini dapat, yang verbal ini perilakunya dapat berupa tentang julukan atau celaan nama ya, misal kayak manggil nama bapaknya gitu, itu tidak boleh karena itu adalah perilaku yang buruk dan tidak baik. Kemudian kalau untuk secara fisik yaitu sering memukuli, menendang atau menampar, menggigit. Jadi kayak dia melakukan kekerasan ya, dan itu tidak baik untuk dicontoh. Itu adalah perilaku yang sangat berbahaya. Dan perilaku bullying 2 tersebut itu bisa juga ditindaklanjutin. Jadi jangan untuk dicoba-coba. Apa saja yang menjadi sebab munculnya perilaku bullying? Jadi untuk yang pertama itu bullying terjadi karena tradisi turun-temurun. Jadi mungkin karena sering melihat teman-temannya atau orang sekitarnya sering melakukan pembulian, jadi akhirnya dia juga melakukan pembulian terhadap temannya, dan itu sangat tidak baik ya nak ya, untuk ditiru. Kemudian untuk keinginan balas dendam, nah itu juga tidak baik. Kemudian perasaan ingin menunjukkan kekuasaan atau kekuatan, seperti kayak dia itu paling hebat, paling superhero. Nah itu juga tidak baik karena sesungguhnya semua manusia itu diciptakan sama ya. Kemudian tidak boleh menghina ataupun mengganggu orang lain. Kalau misalkan orang lain tidak mengganggu kita, kita tidak boleh mengganggu mereka. Kemudian mendorong untuk mendapatkan kepuasan, itu juga tidak baik. Apa dampak negatif bullying bagi orang-orang yang menjadi korbannya gitu? Itu sangatlah bisa mengganggu fisiknya ya. Jadi nanti bisa jadi trauma, terus nanti misalkan dia tidak mau berangkat ke sekolah, misalkan kayak si Ayu kemarin berantem dengan si Bima, terus akhirnya si Ayu tidak mau sekolah. Nah itu sangat rugi sekali ya, dan itu sangat tidak baik ya, karena juga bisa mengganggu
mental fisik dan juga prestasi juga bisa. Lalu bagaimana cara mencegah dan melawan bullying? Jadi untuk mencegahnya yaitu hindari membawa atau memakai barang-barang mahal atau uang yang berlebihan di sekolah. Jadi kalau di sekolah itu kita tidak boleh memakai barang-barang yang mahal. Kemudian tidak boleh membawa uang berlebihan karena tujuan kita itu sekolah untuk menuntut ilmu, bukan untuk uh, membeli jajan banyak-banyak gitu, enggak ya. Kemudian jangan sendirian, terutama di tempat yang sepi. Jadi usahain kalau misalkan uh, lagi nongkrong sama teman-teman gitu di kantin, nah itu usahain jangan sendirian ya. Kemudian jangan berada di dekat dengan orang yang suka melakukan tindakan bullying, misalkan sama orang-orang yang jahil ya, itu jangan terlalu dekat gitu, jangan ikut-ikutan melakukan tindakan bullying karena itu nggak baik. Jadi kalau misalkan ada temennya yang melakukan bullying, kalian jangan ikut-ikut melakukan bullying tersebut karena pembulian itu tidak sangat baik ya. Kemudian untuk melawan pembulian sendiri bagaimana Bu? Nah, jadi untuk melawan pembuliing yaitu ketika kita melihat teman yang menjadi korban, maka kita harus menolongnya ya. Kita tidak boleh membiarkan dia terus dibully sama pembuli tersebut. Nah, kemudian melakukan perlawanan, berteriak atau lari atau melakukan tindakan lainnya itu juga bisa. Oke, jadi itu saja yang dapat Ibu sampaikan untuk materi kita tentang pembulian hari ini. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, baik, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, sekarang Ibu mau memberi kesimpulan. Apakah ada yang masih ingat apa itu tentang bullying atau perundungan? Iya, jadi bullying itu adalah tindakan kekerasan dan perundungan yang tidak boleh ditiru. Ya, baiklah, itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.